warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dwi Rahmatullah. Saya akan mengadakan pendidikan kesehatan mengenai congestive heart failure. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kira-kira 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk mengikuti pendidikan kesehatan yang akan saya lakukan. Nah, di sini saya memiliki leaflet. Nah, bisa Ibu baca-baca nanti atau ini bisa untuk dibagikan kepada orang lain juga. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan yang akan saya lakukan ini adalah untuk diharapkan Ibu mampu mengenali tanda, gejala, dan penanganan CHF untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian CHF itu sendiri adalah congestive heart failure atau gagal jantung kongestif atau ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. CHF adalah sindroma kompleks yang secara klinis diakibatkan dari ketidakmampuan dari jantung untuk memenuhi metabolisme tubuh. Nah, sejauh ini apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Penyebab CHF yang pertama ada kelainan otot jantung, aterosklerosis koroner, hipertensi atrial, penyakit otot degeneratif, hipertensi sistemik, hipoksia, penyakit jantung lain, embolus paru, aritmia, anemia, dan penyakit tiroid. Tanda-tanda dan gejala penyakit CHF yang pertama ada gagal jantung kiri yang dapat mengakibatkan dyspnea, batuk, mudah lelah, gelisah, dan cemas. Lalu ada gagal jantung kanan yang dapat menyebabkan edem, hepatomegali, anoreksia, nukturia, dan lemah. Nah, bagi penderita CHF ini ada beberapa tes diagnostik yang dapat dilakukan. Yang pertama, MRI untuk mengidentifikasi pembesaran ventrikel. Lalu ada fototoraks untuk mengidentifikasi pembesaran jantung. Lalu EKG untuk melihat adanya hipertrofi atrial. Lalu ada ECG untuk mengidentifikasi ketidaknormalan katup dan pembesaran jantung. Lalu ada pemeriksaan enzim-enzim jantung. Lalu ada kateterisasi untuk mengidentifikasi perbedaan gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Lalu ada ekokardiogram untuk mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan pergerakan otot jantung dan katup jantung melalui gelombang suara ultrasonik. Nah, sejauh ini apakah Ibu paham? Paham. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Baiklah, saya lanjutkan ya, Bu. Bagi penderita CHF ini ada beberapa terapi medik yang dapat dilaluinya. Yang pertama, untuk memperbaiki daya pompa jantung, dapat dilakukan terapi digital seperti ianoxin. Lalu ada obat inotropik seperti iconor dan dopamin. Lalu untuk pengendalian retensi garam dan cairan, kita dapat melakukan diet rendah garam. Lalu ada diuretik, contohnya diuril, lasik, aldactone, dan lain-lain. Lalu ada angiostensin converting enzyme atau ACE inhibitor, contohnya latrapil, enaptropil, dan lisinopril. Nah, penyakit CHF ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi penyakit lain seperti edem pulmonal, infark miokard, gagal ginjal, dan gagal hati. Nah, apakah Ibu paham dengan penjelasan saya sejauh ini? Paham. Apakah Ibu ada pertanyaan atau adakah yang kurang jelas? Tidak. Nah, baiklah, Bu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena telah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan yang saya lakukan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.